Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Oktavianti dengan stambuk A 111200099. Saya dari kelas B, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di video kali ini saya akan membahas mengenai metode ilmiah dan metode non-ilmiah beserta materi alam fikir manusia dan perkembangannya pada mata kuliah Ilmu Kealaman Dasar. Baiklah, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Kita masuk pada definisi metode ilmiah dan non-ilmiah itu sendiri. Dimulai dari metode ilmiah. Metode ilmiah itu merupakan suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Ya, langkah-langkah tersebut dilaksanakan melalui konsep dasar seperti berpikir ilmiah, analitis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Baiklah, yang kedua yaitu pengertian metode non-ilmiah. Metode non-ilmiah itu merupakan suatu cara yang digunakan untuk memecahkan masalah. Namun dalam pemecahan masalah tersebut hanya berdasarkan pada pendapat atau anggapan dari para ahli pikir atau dari para penguasa yang dianggap benar. Padahal anggapan itu belum tentu dapat dibuktikan kebenarannya. Adapun perbedaan metode ilmiah dan non-ilmiah yaitu kita bisa melihat dari permasalahan. Yang pertama, metode ilmiah, permasalahan harus dirumuskan secara jelas, spesifik, dan nampak variabel yang diteliti. Namun pada metode non-ilmiah, permasalahan yang dipertanyakan sering tidak jelas, tapi bersifat umum. Kemudian yang kedua, jawaban yang diberi pada metode ilmiah, jawaban yang diberikan terhadap permasalahan harus didukung dengan logis dan benar. Namun pada metode non-ilmiah, jawaban apapun tidak perlu didukung data. Kemudian yang ketiga, pada metode ilmiah, proses pengumpulan data, analisis data, dan penyimpulan harus dilakukan dengan logis dan benar. Namun pada metode non-ilmiah tidak ada proses pengumpulan data atau analisis data, meskipun mungkin ditutup dengan kesimpulan. Kemudian yang keempat, pada metode ilmiah, kesimpulan siap diuji oleh siapapun yang meragukan validitasnya. Kalau pada metode non-ilmiah, penguji terhadap kesimpulan boleh dilakukan ataupun tidak tanpa membawa akibat yang berarti bagi kesimpulan pertama. Dan yang terakhir perbedaannya, kalau metode ilmiah hanya digunakan untuk mengkaji hal-hal yang diamati, dapat diukur empiris. Kemudian kalau metode non-ilmiah boleh saja digunakan untuk mengkaji hal apapun termasuk yang misterius, supranatural, dan dogmatis. Kemudian kita masuk pada contoh metode ilmiah dan non-ilmiah. Contoh metode ilmiah itu kita bisa lihat pada sebuah skripsi. Kita ketahui skripsi itu termasuk jenis karya ilmiah yang sudah banyak diketahui dan dibuat oleh para sarjana strata 1 yang menyelesaikan studi di perguruan tinggi. Di mana dalam skripsi itu dia memiliki pemecahan masalah menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Kemudian adapun contoh dari metode non-ilmiah, contoh dari metode non-ilmiah yaitu seperti dongeng, puisi. Nah, di sini kita ambil dongeng. Dongeng adalah sebuah karangan non-ilmiah berupa cerita yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng biasanya dinikmati oleh kalangan anak-anak yang menyukai cerita mengenai binatang, mitos, kerajaan, serta sebagai cerita menarik yang identik dengan unsur menghibur. Dan artian contoh metode non-ilmiah ini merupakan karangan atau hasil pemikiran dari seseorang, seperti yang dijelaskan pada pengertiannya tadi. Kemudian kita masuk pada materi yang kedua, yaitu mengenai alam fikir manusia dan perkembangannya. Perkembangan alam fikir manusia merupakan suatu proses di mana manusia tidak akan puas dengan pemikiran yang sudah ada sehingga berkembang ke tahap ilmu. Penalaran adalah suatu proses berpikir yang membuahkan pengetahuan atau proses mental dalam mengembangkan pikiran dari beberapa fakta atau prinsip.
Di sini kita bisa melihat mengenai alam pikiran manusia dan perkembangannya. Diawali dari manusia. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan rasa ingin tahunya, terciptalah proses berpikir. Nah, dalam proses berpikir ini terdapat kegiatan penalaran, yaitu menarik kesimpulan dan berpendapat, kemudian mengemukakan pendapatnya kepada orang lain. Kemudian dari penalaran tersebut terciptalah pengetahuan ilmiah. Nah, pengetahuan ilmiah di sini bertujuan untuk memecahkan masalah kehidupan manusia. Kemudian, alam pikiran hidup sampai mati, dan sejak zaman purba hingga saat ini, ilmu pengetahuan lahir, tumbuh, dan berkembang karena diakibatkan aktivitas manusia. Seperti bisa kita lihat sekarang ini, perkembangan teknologi pengelolaan alam semakin pesat, dan perkembangan pola pikir dan kehidupan serta keturunan manusia. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.